Halo semuanya, kembali lagi di Halotech Academy, playlist software quality assurance. Pada video kali ini kita akan melanjutkan bahasan mengenai test case kemarin ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, nyalakan notifikasi, dan bantu kami dengan tonton iklan hingga selesai ya. Pada video sebelumnya, kita telah belajar mengenai format test case, yang tentunya bisa berbeda-beda formatnya tergantung perusahaan masing-masing. Namun hal ini nggak bakal jadi masalah, karena yang terpenting adalah mindset kita sebagai quality assurance dalam membuat variasi test case, serta hal-hal mendasar yang wajib ada di test case itu ada di format kita nanti. Seperti yang paling penting adalah judulnya, kemudian step yang dilakukan untuk mengerjakan suatu case tersebut, dan juga hasil yang diharapkan bagaimana. Tiap perusahaan juga menggunakan tools yang berbeda-beda dalam manajemen test case. Salah satunya adalah case.io yang sempat disebutkan pada video sebelumnya. Berdasarkan survei yang dilakukan ASQA yang sempat ditampilkan di video pertama, di sini terdapat data penggunaan test case manajemen. Nah, paling banyak yang digunakan adalah spreadsheet. Lalu ada test rail, dan ketiga ada X-ray yang merupakan add-on di Jira, dan juga lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan belajar membuat test case di spreadsheet. Ini adalah contoh format penulisan test case di spreadsheet yang pertama. Jadi seperti ini formatnya, lalu ini adalah contoh format yang kedua. Kedepannya kita akan coba membuat test case dengan menggunakan format kedua ini ya. Pada format ini telah dipindahkan test case yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu sukses login dan juga gagal login dikarenakan invalid password. Mari kita bahas lebih lanjut terkait format ini. Yang pertama ada test skenario. Seperti yang telah disebutkan di video sebelumnya, tes skenario adalah fungsi apa atau fitur apa yang akan kita uji. Di sini kita akan menguji fitur login. Buat yang belum nonton tes case part 1, silahkan dicek dulu videonya melalui link di atas ya. Lalu format selanjutnya adalah tipe test case-nya. Di sini ada positif dan negatif. Tipe test case positif itu adalah flow normal atau flow yang kita harapkan user lakukan. Di sini untuk fitur login ini hanya ada satu test case positif, yaitu sukses login dengan valid username dan password. Namun pada fitur login bisa ada beberapa test case positif jika user bisa login menggunakan beberapa cara. Misalkan user bisa login menggunakan akun Google ataupun akun sosmed lainnya. Seperti itu. Lalu kita membahas test case ID. Ini sama seperti format sebelumnya, juga ada test case ID. Kemudian test case description atau sebelumnya judul test case. Perbedaan penamaan ini pastinya nanti akan sering ditemukan ya di pekerjaan. Kemudian ada precondition atau prasyarat. Sama seperti sebelumnya, prasyaratnya adalah telah mendaftarkan akun. Dengan di sini akun yang validnya adalah sebagai berikut. Lalu ada langkah pengujian, sama juga langkahnya yaitu akses laman login, kemudian input username, input password, dan juga klik tombol login. Di format ini ada tambahan kolom bagian data yang mana sangat memudahkan untuk pengujian nantinya, karena saat pengujian kita bisa langsung menggunakan data ini, misalnya untuk case sukses login dan juga untuk gagal login kita langsung bisa menggunakan data ini untuk password yang invalidnya. Dilanjutkan dengan format expected result, sama ya seperti sebelumnya, hasil yang diharapkan. Pada case sukses login ini, hasil yang diharapkan adalah user diarahkan ke laman home. Saat pengujian, actual result atau hasil yang didapatkan bagaimana? Ketika memang setelah login dengan valid username dan valid password, user berhasil diarahkan ke laman home, maka actual resultnya adalah as expected dan status pengujiannya menjadi pas. Sedangkan untuk case negatif ini,
Diharapkan ketika user memasukkan password yang salah, muncul wording username atau password salah. Namun misalkan ketika kita melakukan pengujian dan memasukkan password yang salah tapi wording ini tidak muncul, maka kita masukkan hasil pengujiannya, yaitu tidak muncul wording dan status pengujiannya menjadi tidak berhasil atau not pass di sini. Nah, dari case ini akan dibuatkan bug report yang sebelumnya juga telah dibuat video mengenai bug report. Yang belum cek video mengenai bug report tersebut, boleh cek melalui link di atas juga ya. Itu tadi contoh pembuatan test case di spreadsheet. Sebagai seorang quality assurance, kita harus membuat sebanyak mungkin variasi test case dari fitur yang kita uji. Tadi dari fungsi login baru ada 2 test case. Berikut adalah tips yang bisa kalian gunakan untuk membuat variasi test case dari fitur yang terdapat formnya, yaitu valid, empty, invalid, duplicate, dan delete. Yang pertama ada valid, yaitu kita memasukkan data yang benar. Seperti sukses login tadi, kita memasukkan username dan password yang valid. Lalu ada empty. Di sini kita bisa menggunakan variasi field yang kosong. Seperti pertama, semua field dikosongkan. Kemudian yang kedua, username-nya diisi dan password-nya dikosongkan. Lalu yang ketiga ada username-nya dikosongkan namun password-nya diisi. Lalu selanjutnya ada invalid. Nah, di sini dapat dilakukan variasi juga seperti apakah kedua field-nya invalid, kemudian salah satu fieldnya invalid. Selain invalid nilai, bisa juga kita variasikan invalid format. Seperti contohnya form untuk memasukkan email. Nah, kita bisa membuat format email yang salah. Lalu selanjutnya ada duplicate. Ini contohnya ketika kalian telah melakukan registrasi dengan akun tertentu, misalnya tadi user Halotek. Nah, kita coba buat lagi user dengan nama yang sama. Apakah berhasil registrasi dengan nama yang sama ataukah gagal? Selanjutnya ada delete. Ini ketika kalian telah meregistrasikan akun, kemudian akun tersebut dihapus dan kita coba login lagi. Apakah kita masih berhasil login ataukah sudah tidak bisa lagi? Oke, itu tadi variasi dari test case. Dan sekarang ayo buat portofolio quality assurance-mu. Kamu bisa menambahkan case-case login lainnya dari aplikasi favoritmu. Bisa menggunakan format yang sama atau kamu ingin membuat format lainnya juga bisa. Lalu kamu juga bisa menguji fitur-fitur lainnya. Ini bisa jadi bahan latihan kamu dalam membuat test case dan juga kamu bisa pamerin ini saat interview. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa untuk cek video quality assurance lainnya ya. Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, great tomorrow.